Selamat pagi Pak Tarno. Selamat pagi Pak Yuli. Silahkan duduk Pak Yuli. Iya, terima kasih. Pagi, mana kabar Pak Yuli hari ini? Sehat Pak? Sehat? Kejadian juga sehat ya Pak ya? Sehat Pak Yuli. Ya. Untuk kabar keluarga bagaimana? Sehat Pak, terima kasih. Iya. Iya Pak Yuli, begini, sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yuli. Ya, Pak. Yang pertama tentang rubrik penilaian Pak Yuli. Apakah rubrik penilaian sudah Bapak persiapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan coaching? Jadi kemarin sudah saya cetak Pak, kemudian saya pelajari satu persatu, itu menjadi saya jadikan sebagai acuan Pak. Nanti saya dalam percakapan coaching saya merujuk pada rubrik tersebut Pak. Ya. Ya Pak Yuli, untuk rubriknya sudah persiapkan ya Pak Yuli. Sudah. Untuk kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Ya. Nanti dalam percakapan itu kan saya menggunakan alur tirta ya Pak ya. Nah, di situ saya ingin meningkatkan kompetensi saya di mana saya pertama harus hadir penuh untuk coaching ya. Kemudian yang kedua saya harus meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif apa saja yang diungkapkan oleh coaching. Kemudian dari situ saya nanti setelah saya mendengarkan aktif apa yang saya rangkum, nanti saya berusaha meningkatkan kompetensi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching Pak. Ya. Begitu Pak Tarno. Ya, jadi nanti dalam kegiatan coaching Pak Yuli ingin menggunakan alur tirta ya Pak Yuli dan dengan menggunakan 3 kompetensi yaitu hadir secara penuh, lalu memberikan pertanyaan pemantik, selanjutnya Pak Yuli ingin saya mendengarkan dengan aktif ya Pak Yuli. Ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik kompetensi yang mana yang ingin Pak Yuli tingkatkan? Kalau saya Pak itu berusaha meningkatkan yang di mendengarkan aktif dulu agar bisa memunculkan pertanyaan berbobot Pak. Jadi 2 itu Pak, dengarkan aktif dan berikan pertanyaan berbobot. Itu yang saya ingin coba tingkatkan Pak. Oh iya. Oh gitu ya Pak Yuli. Untuk indikator apa yang ingin Pak Yuli fokuskan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, indikator yang saya ingin raih adalah supaya saya nantinya itu bisa memunculkan ide solusi dari coaching. Ya. Meskipun nanti coaching sendiri Pak, yaitu yang memberikan ide, tetapi saya akan berusaha indikator saya nanti kalau saya merasa berhasil itu kalau dari pertanyaan berbobot ya, si coaching itu nanti bisa muncul ide kreatifnya gitu. Oke Pak Yuli, menurut Pak Yuli kalau misalkan dibuat skala antara 1 sampai 10 saat ini Pak Yuli di level berapa? Begini Pak Tarno, kalau untuk yang ini ya kalau misalnya disuruh nilai itu ya sepertinya masih 6 barangkali Pak. Iya. 6 okay. Selanjutnya, jadi Pak Yuli yang semula ingin meningkatkan kompetensi saat ini yang masih 6 ya Pak Yuli. Terus selanjutnya apa harapan Pak Yuli dari observasi hari ini Pak Yuli? Ya, harapan saya begini Pak. Jadi saya nanti berharap sekali Bapak ikut mengawasi atau istilahnya mengamati gitu. Kemudian nanti mohon untuk diberi catatan-catatan khusus terkait dengan kompetensi yang tadi Pak, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot tadi, sehingga harapan saya nanti kompetensi saya itu bisa meningkat Pak ya, mudah-mudahan bisa mencapai 8. Jadi harapan saya itu kompetensi saya untuk percakapan coaching ini bisa meningkat dan coaching
itu bisa merasakan apa ya, dari proses coaching nanti bisa merasa lebih kuat ya, lebih kuat dalam menghadapi apa yang menjadi masalahnya, sehingga nanti muncul solusi dari coaching sendiri, sehingga nanti percakapannya berhasil, ada kemitraan yang terjalin dan membangkitkan potensi dari coaching gitu. Oke Pak Yuli, jadi nanti dalam kegiatan coaching saya akan hadir di situ, akan melakukan observasi dari kompetensi Pak Yuli mana yang meningkat seperti itu ya Pak Yuli. Yap. Dan mudah-mudahan nanti ketika kegiatan observasi dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang Pak Yuli harapkan dapat tercapai seperti itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Tarno. Nanti Oke Pak Yuli, hadir dalam ruang coaching ya. Oke. Oke, silakan Pak Yuli untuk melakukan kegiatan kegiatan coaching hari ini. Ya, terima kasih Pak Tarno. Sama-sama Pak Yuli. Permisi Pak. Siap. Monggo. Selamat datang Pak Gung. Ya. Silahkan duduk Pak Gung. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, ini saya langsung saja Pak Gung. Ini saya terkait dengan rencana penjenengan yang sampaikan kemarin, katanya hari ini janjian dengan saya mau coaching Pak gitu kan. Ini saya biar lebih jelas pengen mendengar langsung aja dari jenengan. Kemarin kalau dari WA kurang jelas Mas Agung. Iya. Ya. Silahkan disampaikan. Ya, terima kasih Pak Yuli. Saya itu benar-benar hati saya itu gelisah Pak Yuli. Kenapa nih? Terkait ada suatu permasalahan siswa yang saya bimbing Pak Yuli. Ya. Ceritanya itu seperti ini Pak Yuli. Saya ingin masalah tersebut segera teratasi sehingga tidak membebani perasaan saya, hati saya. Gitu. Oke, jadi tujuannya itu ingin mengurangi beban yang dirasakan Mas Agung. Nah, coba ini saya identifikasi dulu. Ini masalahnya biar lebih jelas Pak Agung. Masalahnya itu konselingnya gini. bagaimana? Masalahnya itu kan siswa kelas 11 Pak Yuli. Kelas 11 otomotif. Ya. Itu pada hari Senin tidak masuk sekolah. Memberikan surat izin sakit. Ya. Kemudian hari Selasa juga tidak masuk sekolah. Ya. Selasa juga. Ya, kemudian saya hubungi orang tuanya juga sakit. Kemudian di hari Rabu tidak ada keterangan Pak Yuli. Wih, ya. Kemudian pada hari Rabu itu tidak saya hubungi Pak Yuli. Nah di hari Kamis juga tidak masuk. Apa juga? Tanpa keterangan? Iya, tanpa keterangan. Saya pikirkan di hari Rabunya masih sakit ini. Soalnya kan ada surat dokter tidak masuk sampai 2 hari. Nah, ternyata sampai 4 hari ini. Kemudian saya hubungi orang tuanya, telepon, kata orang tua si anak itu bahwa anaknya tidak mau sekolah. Nah, ini yang membuat saya gelisah. Yang awal mulanya izinnya sakit, ternyata kok malah menjadi tidak mau sekolah. Dan saya bertanya-tanya, kenapa ini anak ini tidak mau sekolah? Kemudian di hari Jumat saya home visit. Ya, sudah datang ke rumahnya ya? Iya Pak, saya datang Jumatnya. Di hari Jumat saya datang ke rumahnya, saya bertemu dengan anaknya tersebut. Namanya Faisal Pak, anak tersebut. Oh, si Faisal. Ya, saya tahu Faisal ya. Faisal. Saya tanya, awal mulanya tidak mau cerita Faisal itu terkait kenapa tidak mau sekolah. Katanya mau bekerja seperti itu. Tapi tidak secara rinci dia menceritakan permasalahannya. Nah, itu yang membuat saya bingung lah. Ini kenapa kok tiba-tiba dari sakit kok tidak mau masuk sekolah terus mau bekerja. Nah, saya dedes waktu itu Pak. Kemudian orang tuanya kan, saya minta waktu kepada orang tuanya untuk bicara 4 mata dengan anak tersebut, dengan Faisal. Tidak taunya anak tersebut pada saat hari Minggu, kan Senin tidak masuk ya Pak. Hari Minggu itu katanya si Faisal itu dikeroyok, dikeroyok temannya, dikeroyok temannya, tapi beda kelas, kelas keramik yang mengeroyok itu Pak. Keramik ya. Awal mulanya si
anak itu menurut penuturan si Faisal, dia dikeroyok karena dikiranya itu ngece atau menghina, mengecek yang anak keramik tersebut, Pak. Ya. Pada saat si Faisal itu mengendarai sepeda motor, sebenarnya Faisal itu menyapa temennya tapi bukan pakai klakson, tapi pakai blayer. Nah, tapi yang di blayer itu teman dekatnya Faisal, yang tidak terima itu yang di dekatnya temannya Faisal. Akhirnya dikeroyok. Faisal itu diikuti dari belakang, kemudian dicegat. Faisal itu di depannya, langsung di depannya gitu, kemudian dikeroyok rame-rame, Pak. Nah, akhirnya si Faisal trauma, tidak mau sekolah begitu, Pak. Ya, ternyata masalahnya seperti ini, Mas Agung. Nah, jadi kita nanti kita saling sharing di sini nanti, Pak Agung. Jadi pengen dapat solusi untuk mengatasi anak yang trauma ini ya. Iya, Pak. Ini berarti masuk kategori apa nih? Bullying itu ya, Pak? Iya, bullying. Bullying dan sudah ada kekerasan fisik ya, Mas? Iya, itu juga katanya kemarin kata Faisal menyangkut membawa nama perguruan silatnya. Wah, ini ya. Kompleks, Pak, permasalahannya itu. Ya, ini menjadi tantangan besar ini. Nah, coba kira-kira nih, Mas Agung, saya yakin panjenengan punya kesempatan atau peluang untuk masuk ke sini terus mencari solusi. Saya kira panjenengan ada ide ini, coba kira-kira apa ini, Mas Agung, yang peluang yang bisa jenengan pakai ini? Kalau ide saya kemarin kan baru sekedar home visit ke rumah Faisal, Pak. Ya, home visit itu untuk identifikasi ya? Iya, Pak. Oke, visit sudah. Rencana saya itu saya akan mengundang dari tersangka. Ya. Nah, mengundang dari tersangka itu saya tanyai kenapa, apakah benar melakukan perbuatan klarifikasi tersebut. Ya, klarifikasi. Kemudian setelah itu, apabila benar melakukan bully atau pemukulan kekerasan tersebut, itu kan sudah melibatkan banyak yang terlibat, Pak, seperti wali kelas siswa tersebut, kemudian orang tuanya nanti juga akan kami panggil soalnya kemarin itu orang tua Faisal juga menghubungi saya terkait bahwa orang tua tidak terima kalau anaknya dilakukan seperti itu, Pak, dipukuli seperti itu. Nah, kira-kira ini Pak Agung, ini kalau rencana panjenengan ini kira-kira hambatannya apa ya, kalau kira-kira yang menjadi hambatan, dan nanti solusinya seperti apa, jenengan punya gambaran nanti? Hambatan saya karena saya kan di sini guru baru ya, Pak ya. Ya. Guru baru, kemudian permasalahan siswa itu menyangkut dengan perguruan silat. Yang saya khawatirkan saya juga kena imbasnya. Nanti tidak tahunya saya di luar di perjalanan saya dicegat sama itu, Pak, perguruan tersebut. Itu yang saya takutkan. Kalau ini peluang dukungan dari pihak-pihak terkait kira-kira seberapa besar, Mas? Ini kebetulan yang saya tahu panjenengan juga sebagai koordinator BK ya, itu kan mungkin. Coba ini kira-kira peluang untuk merangkul yang lain ada apa tidak ini? Divisi lain di sekolah. Kalau dari rekan-rekan sejawat terkait itu, Pak, permasalahan tersebut pasti merangkul saya, Pak, pasti membela saya. Nah, itu tadi saya belum berani mengatakan, tetapi nanti saya akan mencoba memberanikan diri untuk berkomunikasi. Saya ada gambaran terkait itu, Pak. Jadi komunikasi ya. Komunikasi dengan teman sejawat saya, rekan sejawat saya, setidaknya ya ikut melindungi saya, Pak. Terus kalau si anak tadi dengan orang tua itu bisa tadi kan sudah bisa ngaku ya, bisa ngaku, ada seperti itu, dan ini memang saya yakin menjadi tantangan panjenengan bahwa harus melindungi, kemudian menyemangati biar kembali sekolah gitu ya.
Nah kalau misalnya di antar wali kelas itu bisa dikomunikasikan enggak ya? Antara tadi apa, jurusan apa dan apa tadi Pak? Jurusan otomotif dan keramik Pak. Oh ya, oke. Saya kira nanti saya menghubungi wali kelas juga akan merespon dengan baik. Soalnya kan itu menyangkut kasus anak yang diwali nih Pak. Iya, gitu. Iya. Ya, kemudian Pak Agung, ini saya lihat tadi sudah penjenengan sudah punya gambaran. Saya kira ini hanya perlu komunikasi tadi ya. Ya, nah kira-kira kalau ini Pak Agung, komitmen penjenengan untuk seberapa dukungan komitmen penjenengan dalam kasus ini seperti apa? Ini supaya segera muncul komitmen solusi. Saya terhadap kasus tersebut supaya segera teratasi, maka saya akan segera melakukan konferensi kasus. Konferensi kasus ini. Konferensi kasus. Nanti melibatkan berbagai pihak ya? Ya, melibatkan dari tadi wali kelasnya. Ya, wali kelas. Kemudian guru BK, kemudian kesiswaan juga, STP 2K juga. Ya. Bahkan jika diperlukan nanti guru yang melatihnya, Pak, pelatih perguruan tersebut. Ya, betul gitu. Ya. Wah, ini kira-kira kapan ini Pak Agung bisa dilakukan ini? Ya menurut saya secepatnya Pak. Besok mungkin hari Senin itu saya akan segera laksanakan supaya permasalahan segera selesai dan si Faisal merasa dilindungi oleh sekolah sehingga tidak ada rasa ketakutan untuk masuk sekolah lagi. Oh, ya, ini Pak Agung, ini saya ikut berdoa supaya solusinya segera penjenengan peroleh ini. Ya, Pak. Ini terus semangat berjuang meskipun penjenengan guru baru tapi penjenengan punya potensi luar biasa. Jadi saya tunggu berita gembiranya penjenengan nanti sudah punya si Faisal kembali ke kita Mas, kembali masuk bisa bahagia lagi dan tadi bullying tadi jenengan punya komitmen kuat untuk mengurangi juga tadi ya. Syukur hilang ya Mas Agung ya? Iya Pak. Oke. Supaya tidak ada yang dibully lagi seperti kasus si Faisal tersebut. Tapi tidak sampai ke rumah sakit ya? Tidak sampai Pak. Tapi ini memang ya harus segera diatasi ini. Saya kalau bayangkan sebagai Faisal kasihan. Tadi salah komunikasi toh tadi. Ya, salah komunikasi mau nyapa tapi pakai player. Awalnya bercanda Pak. Awalnya bercanda tetapi temannya si teman si Faisal seperti kok menghina saya gitu loh Pak. Akhirnya dia itu nanti menjadi bahan penjenengan saya memediasi supaya nanti bisa ketemu solusinya. Gimana Mas Agung, ini perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol? Perasaannya sangat lega sekali Pak. Yang kemarin benar-benar saya gelisah bagaimana mengatasi ini. Nanti kalau saya mengatasi takutnya saya dicegat di luar. Sekarang ada gambarannya, bertemu dengan Pak Yuli juga pasti juga tahu tentang permasalahan si Faisal. Ya, ini bersama-sama kita tangani Mas. Tadi jenengan ini saya tertariknya ada konferensi kasus ini. Semoga berhasil Mas Agung ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Yuli. Ya, sama-sama. Sukses ya Mas Agung. Terima kasih Pak. Ya. Bisi Pak, silakan Pak Yuli. Silakan dulu Pak Yuli. Selamat siang. Ya, siang Pak Yuli. Ya, terima kasih loh tadi sudah didampingi. Ya. Gimana Pak Yuli kabarnya? Baik Pak. Ya, lega ini tadi sudah. Coaching ya. Terima kasih Pak Yuli telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ini ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Pak. Iya Pak. Menurut Pak Yuli, bagaimana Pak Yuli menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, kalau menurut saya Pak Tarno tadi bagi saya itu tadi sudah berhasil mengantarkan alur Tirta itu berjalan dan target saya untuk mendapatkan solusi yang muncul dari Koji sendiri itu sudah bisa diperoleh. Oke. Lalu apa yang membuat Pak Yuli merasa demikian? Ya, saya merasa seperti itu karena tadi dari refleksi Koji sendiri itu kelihatan dia merasa sudah menemukan solusinya gitu. Kemudian saya dari
Alur Tirta juga sudah berusaha bagaimana saya tadi dari tujuan, dari identifikasi, rencana aksi itu, kemudian sampai terakhir itu ada tanggung jawab saya coba lakukan, dan sepertinya si Koji sudah merasa mendapatkan solusi itu. Dan jadi saya juga melatih untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan robot saya coba sampaikan gitu. Oke, bagus sekali Pak Yuli. Bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Siap. Ini tadi dalam kegiatan coaching saya melihat bahwa Pak Yuli telah melakukan mendengarkan dengan aktif, terus dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Lalu bagaimana pendapat Pak Yuli akan hal ini? Terima kasih Pak atas pengamatannya, dan itu menjadi umpan balik yang berharga buat saya. Jadi ternyata tadi di awal saya sudah mengatakan saya merasa sudah seperti itu, dan panjenengan sama, berarti ya kita sesuai Pak, jadi apa yang saya pikirkan. Begini Pak Yuli, namun demikian tadi saya juga melihat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan. Pak. Misalnya saat observasi tadi saya memperhatikan saat Pak Yuli melakukan kegiatan coaching itu Pak Yuli masih melakukan nulis-nulis. Pak. Mencatat. Wah, itu hampir semua tadi Pak. Yang itu sebetulnya atau seharusnya sesuai dengan standar. Pak Yuli hadir secara penuh. Pak Yuli mengamati si kucingnya seperti itu. Menurut hal ini bagaimana pandangan Pak Yuli akan hal itu? Ini terima kasih Pak atas umpan baliknya. Ini nggak saya pungkiri, karena memang hampir semuanya tadi saya pakai aktivitas menulis, khususnya pada bagian-bagian yang saya memang mau merekam informasi. Karena saya menyadari hafalan saya lemah Pak, tapi yaitu kalau saya terus nulis memang saya kayak interaksi tatapan mata dan sebagainya kurang. Ini mungkin saya latih lagi supaya mendengarkan aktif saya itu lebih saya tingkatkan, sehingga bisa merekam semuanya. Gitu Pak Tarno. Terima kasih. Oke Pak Yuli. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Pak Yuli ambil untuk meningkatkan performa di itu tadi? Langkah konkret yang saya lakukan, saya akan mencoba ini terus-menerus. Jadi dialog-dialog seperti ini kan nanti bisa saja coaching ke anak, coaching kemudian ke teman dalam satu MGMP, itu terus akan saya lakukan, dan berlatih merekam dengan baik informasi dengan hadir penuh, dan mendengarkan dengan aktif itu untuk mengurangi aktivitas saya yang mengurangi interaksi tadi. Saya kalau misalnya terlalu banyak nulis ya mungkin bisa disimpulkan memang agak sulit kalau dianggap itu hadir penuh mendengarkan aktif. Jadi saya akan mencoba untuk berlatih itu. Jadi Pak Yuli nanti akan aktif, akan hadir penuh, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dengan Pak Yuli mungkin nanti bisa melakukan kegiatan coaching ini, latihan-latihan coaching dengan rekan sejawat yang lain seperti itu ya Pak Yuli, biar terbiasa nanti seperti itu. Nah, itu adalah langkah yang baik Pak Yuli. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik saya. Dan terakhir, apa yang Pak Yuli peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh dari proses ini adalah saya merasa bersyukur saya bisa membantu teman dalam memunculkan ide yang sebenarnya muncul dari beliaunya sendiri. Mungkin kalau tanpa coaching itu juga akan muncul ide kreatif itu, tetapi mungkin prosesnya lama. Tapi dengan coaching itu tadi akhirnya bisa dipercepat untuk mendapatkan solusi. Jadi itu yang saya peroleh hari ini, dan saya level saya itu menurut saya juga bertambah. Jadi dari mendengarkan aktif kemudian pertanyaan berbobot, ini yang saya peroleh hari ini saya bisa meningkatkannya. Oke Pak Yuli, nah mudah-mudahan nanti ke depan Pak Yuli bisa meningkatkan atau memiliki kompetensi semaksimal mungkin dalam melakukan kegiatan coaching, dan mudah-mudahan nanti apa yang Pak Yuli lakukan dapat bermanfaat untuk siapapun. Terima kasih. Terima kasih atas semoga semuanya lancar Pak Yuli. Amin. Selamat siang Pak Tarno. Siang Pak Yuli.
Selamat pagi Pak Agung. Nggih, selamat pagi Pak Tarna. Silakan duduk Pak Tarna. Terima kasih Pak Agung. Nggih, gimana kabarnya Pak Tarna? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Pak Agung sendiri? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Agung. Nggih, Pak Tarna, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di ruangan saya terkait yaitu coaching. Pada hari ini Pak Tarna akan melakukan coaching ya Pak Tarna? Benar sekali Pak Agung, hari ini saya ingin melakukan coaching, kegiatan coaching. Nggih, terima kasih. Nanti pada saat kegiatan coaching saya ikut dalam kegiatan tersebut ya Pak Tarna? Iya, terima kasih Pak Agung. Sebelum coaching ada beberapa pertanyaan terkait yang ada pada rubrik penilaian. Sudah menyiapkan belum Pak Tarna rubrik penilaiannya? Sudah Pak, dari kemarin untuk persiapan coaching saya menyiapkan rubrik yang akan saya tanyakan, rubrik penilaian untuk kegiatan coaching besok. Jadi di dalam rubrik penilaian tersebut ada beberapa pertanyaan yang menyangkut rubrik penilaian tersebut, yaitu yang pertama terkait kompetensi Pak Tarna. Nah, kompetensi dalam coaching yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Tarna kembangkan? Terima kasih Pak Agung. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Agung. Yang pertama, hadir secara penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Sama satu lagi, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya Pak Tarna? Iya, benar sekali Pak Agung. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Tarna kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak, agar nanti bisa menggali permasalahan-permasalahan, agar nanti bisa diketemukan solusinya dari coaching tersebut. Oke. Yaitu yang ingin Bapak kembangkan dari 3 kompetensi tadi, yaitu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian indikator terkait kompetensi pertanyaan berbobot yang Bapak kembangkan, jika diskalakan 1 sampai 10, menurut Pak Tarna di angka berapa Pak Tarna? Untuk saat ini jika diskalakan 1 sampai 10, saya ada di skala 7 Bapak. Oke, bagus. Untuk di skala 7 sebelum kegiatan coaching ini. Iya Bapak. Nah, baik, saya paham. Nah, nanti ketika kegiatan coaching dilakukan, dari skala angka 7 nanti harapan Pak Tarna pasti ingin naik ya? Iya, pasti. Benar, nah, nanti harapan Pak Tarna ingin naik di angka berapa? Untuk harapan saya setelah kegiatan coaching ini, nanti untuk kompetensi yang saya miliki, saya harapkan naik di angka 9 Bapak. Ya. Oke, bagus Pak Tarna, dari angka 7 sampai 9 naik 2 digit. Iya. Benar sekali Pak. Sekali, hampir mendekati nilai sempurna. Iya. Nggih, semoga nanti dalam kegiatan coaching berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga kompetensi yang Pak Tarna inginkan atau harapkan nanti bisa tercapai. Iya. Nggih, terima kasih Pak Agung. Nggih, untuk itu nanti saya akan ikut dalam menyaksikan atau mengobservasi kegiatan coaching Pak Tarna. Tidak apa-apa ya Pak Tarna? Iya, tidak apa Pak Agung, saya senang sekali Pak Agung bisa ikut mendampingi kami, memberikan nanti melakukan observasi apa yang kurang, apa yang meningkat dari kegiatan coaching tersebut. Seperti itu Pak Agung. Nggih, mungkin untuk kegiatan observasi kita cukupi sampai di sini. Nanti kita ketemu dalam kegiatan coaching Pak Tarna. Siap Pak Agung, terima kasih. Sampai ketemu nanti di kegiatan coaching Pak Agung. Terima kasih Pak Tarna. Ya. Selamat pagi, Pak Tarno. Silakan duduk. Bisa ketemu Pak Tarno ini. Ya. Gimana kabarnya Pak Yuli? Sehat Pak, sehat Pak Tarno. Iya Pak Yuli, kemarin itu Pak Yuli sempat ngobrol, ingin bincang-bincang dengan saya. Ada sebuah permasalahan yang bikin Pak Yuli itu gelisah. Pak Yuli nggak bisa tidur seperti itu. Sebenarnya sih ada apa toh Pak Yuli? Gini Pak Tarno, saya itu kan gimana ya Pak Tarno, saya dalam mengajar itu kan biasanya itu saya selalu enjoy gitu ya. Tapi tidak dinyana-nyana gitu Pak, itu kan muncul di
sekarang regulasi baru, mapel saya kan fisika tidak ada, Pak. Iya. Dilebur jadi satu, nanti menjadi mapel namanya Project IPAS itu. Kalau pas awal-awal itu saya Pak Tarno. Saya awal-awal itu saya skenario banyak yang saya ajari tentang topik-topik di fisika gitu ya. Iya. Tapi lama-kelamaan kan stoknya habis, Pak Tarno. Saya harus bisa menyesuaikan dengan MA ya, bahwa saya juga harus mengajarkan topik lain. Di IPAS itu kan ada biologi, ada kimia, bahkan ada yang buat sosial juga karena IPAS gitu ya, alam dan sosial. Ada ekonomi, ada geografi. Nah, di situ saya merasa nggak kompeten, Pak Tarno. Masalahnya seperti itu, Pak Tarno. Oh iya, baik Pak Yuli. Jadi Pak Yuli itu merasa kurang kompeten dalam mengajar mapel IPAS ya Pak Yuli. Karena background Pak Yuli, basic Pak Yuli, fisika saja. Pak Yuli itu fisika saja ya. Karena di IPAS itu selain fisika ada juga yang untuk sejarah, ada juga ilmu sosial yang lain seperti itu ya Pak Yuli. Menurut Pak Yuli, kira-kira itu apa aja yang diajarkan di IPAS itu Pak Yuli? Ya, jadi kalau yang diajarkan itu komplit sekali Pak Tarno. Jadi ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nantinya itu kalau di semester 2, meskipun ini bisa aja diberikan semester 1, ada yang ekonomi, geografi, bahkan sosiologi. Tapi memang itu dikemas dengan nama istilahnya project gitu. Yang saya sampai sekarang itu belum punya solusi di situ. Untuk di sekolah Pak Yuli ada berapa guru yang mengajar untuk IPAS ini? Ya, kalau yang mengajar ada 4 sekarang ya. Ada 4 itu. Nah, ada 4 itu yang satu saya fisika, satu kimia, kemudian yang 2 ini backgroundnya ekonomi, tapi sudah lama ngajar di sosial, jadi sejarah pernah itu. Yang 2 itu bisa ngajar ekonomi, bisa ngajar sejarah gitu. Jadi dari ke-4 guru tersebut itu mempunyai background atau basic masing-masing ya Pak Yuli. Ada yang backgroundnya dari fisika, ada yang dari kimia, ada dari ilmu sosial. Itu tadi kesemuanya itu mengajar untuk proyek IPAS ini ya. Gitu. Kira-kira dari ke-4 guru tersebut pernahkah Pak Yuli istilahnya berbincang-bincang atau berkoordinasi seperti itu? Wah, belum Pak. Jadi secara khusus itu belum. Bahkan kita ya akhirnya belajar sendiri-sendiri menggunakan pola masing-masing. Itu belum saya lakukan itu. Seperti itu. Dari ke-4 guru ini Pak Yuli, untuk kesemuanya itu mereka dalam memberikan materi apakah sama seperti Pak Yuli, seperti backgroundnya masing-masing atau tidak? Ada yang sudah meramu semuanya, tapi memang kalau saya lihat yang kimia itu juga tetap dominannya yang di kimia. Kemudian kalau teman-teman yang ekonomi itu ya sebenarnya sudah mengakomodir semua apel, tapi ya memang mereka juga sebenarnya merasa kewalahan kalau materi-materi eksak gitu. Gitu. Nah, dari beberapa identifikasi ini tadi Pak Yuli, rencana apa yang ingin Pak Yuli lakukan agar Pak Yuli dapat mengajar itu nyaman? Istilahnya Pak Yuli merasa nyaman, punya kompetensi pada mapel proyek IPAS tersebut. Kalau peluang saya ini dari percakapan kita tadi ya Pak, saya itu merasa diingatkan juga bahwa sepertinya memang kami harus saling berkolaborasi. Jadi andaikan ini kita duduk bersama, saya yakin pasti bisa saling melengkapi. Jadi misalnya membuat sebuah proyek, kemudian nanti tinjauannya dari mapel kimia apa, dari mapel fisika apa, dari mapel ekonomi apa. Nah, kemungkinan proyek itu bisa menjadi proyek yang kuat untuk kita berikan ke siswa, ke murid gitu. Itu sepertinya peluangnya itu. Jadi kata Pak Yuli, dari ke-4 guru IPAS yang mengajar IPAS itu
akan kolaborasi Pak Yuli, kolaborasi dalam memberikan proyek. Nanti setiap guru bisa menilai proyek tersebut, seperti itu Pak Yuli. Bahkan ini bisa sebenarnya saya perluas juga nanti Pak Tarno di MGMP IPAS. Di MG IPAS itu semula saya merasa malu juga jadi ketua, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dari komunikasi ini mungkin saya bisa jaringannya saya perluas. Jadi kalau di MGP lebih komplit lagi Pak. Ada yang guru ekonomi, ada guru sosiologi, ada guru biologi. Ya nanti kalau berembuk bareng mungkin lebih kuat proyek-proyek yang akan disampaikan. Gitu Pak. Jadi seperti itu Pak Yuli. Jadi ini saya tangkap dari percakapan ini ada beberapa kata kunci ya Pak Yuli. Pak Yuli rencananya ingin berkolaborasi dengan guru mapel proyek IPAS yang lain, dan juga di pertemuan MGMP IPAS itu Pak Yuli akan istilahnya berkolaborasi, berkoordinasi di situ untuk tentang materi-materi atau yang akan diajarkan di proyek IPAS tersebut ya. Nah sekarang Pak Yuli, rencana akan Bapak mulai kapan rencana aksi Bapak tersebut? Kalau ini sepertinya awal semester depan ini Pak. Ini kan anak sudah ujian, rapotan ya, sudah penilaian sumatif ya, nanti semoga di tahun baru nanti ada resolusi baru bahwa saya harus menggerakkan teman-teman di MGMP yang mungkin ada beberapa yang kesulitannya sama seperti saya. Nanti kita saling kolaborasi, saling menguatkan. Ada proyek-proyek yang bisa saling berbagi dulu. Jadi misalnya proyek satu itu nanti guru-guru itu saling, misalnya ini tinjauan dari fisika, yang fisika nanti memberikan penjelasan dulu dari kimia penjelasan, kan nanti kita malah bisa saling menguatkan. Semoga semester depan ini Pak Tarno. Ya, jadi komitmen Pak Yuli semester depan akan memulai rencana aksi tersebut ya Pak Yuli. Ya, mudah-mudahan nanti di semester depan Pak Yuli sudah mulai menerapkan rencana aksi tersebut, dan saya juga akan memantau Pak Yuli. Nanti saya akan memantau nanti sampai di mana atau perubahannya seperti apa, nanti akan saya evaluasi, nanti saya koreksi seperti apa Pak Yuli dalam memberikan pembelajaran di mapel proyek IPAS tersebut. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Yuli mau disampaikan? Ya ini sudah Pak, tapi perasaan saya jadi plong. Tadi kalau dari obrolan ini kemudian saya muncul ide nanti untuk berkolaborasi dengan baik supaya beban masalah itu tidak kita tanggung, jadi sesuatu tantangan. Ini kalau nanti kita bisa menghadapi, saya yakin nanti kita semakin kuat gitu. Iya, benar sekali Pak Yuli. Udah, mungkin itu dulu Pak Yuli untuk kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan nanti rencana aksi yang Pak Yuli laksanakan dapat mencapai tujuan yang Pak Yuli harapkan. Terima kasih. Mohon bimbingannya Pak. Sama-sama Pak Yuli. Terima kasih Pak Tarno. Ya, sama-sama Pak Yuli. Misi Pak Agung. Monggo Pak Tarna. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Silakan duduk Pak Tarna. Terima kasih Pak Agung. Sehat Pak Tarna? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Pak Agung sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Tarna sudah menyempatkan hadir di ruangan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait kemarin ya Pak Tarna. Iya Pak Agung. Yaitu kegiatan coaching. Bagaimana perasaan Pak Tarna kemarin dalam kegiatan tersebut? Perasaan saya dalam kegiatan coaching kemarin itu saya merasa sangat lega Pak Agung. Saya sangat lega, sangat bahagia bisa melanjutkan kegiatan coaching dengan lancar, dan si coach itu dia merasa senang apa yang permasalahan yang dia hadapi dapat ditemukan apa solusinya, seperti itu Pak Agung. Si coach merasa lega ya? Iya, coach kemarin merasa lega, merasa terbantu. Seperti itu. Kemudian menurut Pak Tarna terkait perform pada saat coaching kemarin, menurut penilaian dari Pak Tarna kompetensi tersebut bagaimana Pak? Ya, menurut saya pribadi untuk kompetensi yang
coaching yang sudah saya laksanakan itu semuanya dapat tercapai Pak. Saya melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta dari tujuan sampai tanggung jawab itu semuanya sudah terlaksana, dan kompetensi sebagai coach itu hadir saya secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu memperhatikan coaching itu juga sudah terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, jadi sudah sesuai dengan langkah-langkah tirta begitu ya Pak? Iya, betul sekali Pak Agung. Kemudian apa yang membuat Pak Tarna merasa demikian? Ya, yang membuat merasa demikian itu ketika saya melakukan coaching itu saya dapat hadir secara penuh, saya dapat mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah itu si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi seperti itu, dan juga di akhir kegiatan itu si coaching merasa lega, si coaching merasa terbantu karena permasalahannya yang dia hadapi dapat ditemukan untuk solusinya seperti itu. Iya Pak Tarna, kemarin saya juga melihat dalam kegiatan coaching juga terkesan melihat si coaching yaitu merasa terbantu sekali dan menemukan ide-idenya. Kemudian selanjutnya, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saat observasi kemarin ya Pak Tarna? Iya Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya. Kemarin pada saat coaching menurut saya Pak Tarna sudah benar-benar bagus sekali, maksimal dalam melakukan kegiatan coaching tersebut. Tetapi ada catatan Pak Tarna menurut pengamatan yang saya lakukan, yaitu terkait pada pertanyaan berbobot. Pak Tarna sudah melakukan pertanyaan berbobot yang bagus sekali, tetapi masih ada kata kemarin seperti apakah, bagaimanakah. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dalam kegiatan coaching harus dihindari, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memunculkan ide-ide atau gagasan dari si coaching itu juga belum secara dalam, belum tergali secara mendalam. Begitu Pak Tarna. Ya, terima kasih Pak Agung. Kemarin saat kegiatan coaching saya juga menyadari bahwa saya belum banyak memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ketika kegiatan tersebut untuk percakapannya, obrolannya belum bisa mengalir sepenuhnya, sehingga masih perlu banyak sekali identifikasi yang perlu saya gali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan juga saya masih karena terbiasa mungkin Pak itu menggunakan kata apakah seperti itu, yang itu sejatinya menjudgment itu si coaching seperti itu. Harusnya dalam kegiatan coaching itu tidak boleh dilakukan dengan pertanyaan apakah seperti itu. Yes. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa langkah konkret atau nyata yang akan Bapak Tarna ambil untuk meningkatkan dari perform Bapak pada saat coaching kemarin? Ya, mungkin dari pengalaman kegiatan coaching kemarin saya dapat mengambil pembelajaran bahwa saya harus sering-sering latihan dalam kegiatan coaching sebagai coach tentunya, agar nanti saya terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya bisa hadir sepenuhnya dalam kegiatan tersebut, dan juga saya bisa memperhatikan si coach apa keluhannya, apa yang menjadi permasalahannya bisa teridentifikasi dengan baik seperti itu Pak Agung. Oke, itu tadi adalah langkah yang sangat baik sekali Pak Tarna, yaitu dengan sering latihan begitu ya Pak ya. Kemudian menerapkan benar-benar 3 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, hadir dengan penuh, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya kira untuk kegiatan pra-observasi ini sudah sangat bagus kegiatan coaching kemarin. Saya akan masukkan ke dalam form supervisi, dalam form supervisi akademik, dan semoga nanti Pak Tarna bisa
lebih meningkat lagi dalam kegiatan tersebut. Oke, kemudian terakhir Pak Tarna, apa yang Bapak peroleh dalam kegiatan coaching kemarin? Ya, yang saya peroleh tentunya pengalaman Pak Gong. Dari kegiatan coaching kemarin saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, dan juga saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam kompetensi coaching seperti itu, dan juga sebagai tolak ukur nanti ke depan agar saya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Dan juga dari kegiatan kemarin si coach itu sangat-sangat merasa plong, merasa lega, merasa terbantu karena permasalahannya yang dihadapi mendapatkan solusi untuk diterapkan ke depan seperti itu. Bagus sekali Pak Tarna, yaitu pengalaman dan akan mengembangkan kemampuan Pak Tarna terkait kegiatan coaching. Terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini Pak Tarna. Semoga dalam kegiatan coaching nanti yaitu Pak Tarna bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin begitu. Terima kasih ya Pak Gong atas sarannya, mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Tarna. Mari Pak Gong, terima kasih. Permisi Pak Yuli. Lalu Pak Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Yuli. Pak Yuli, bagaimana kabarnya Pak? Sehat, luar biasa Pak. Gini Pak Agung, ini kan kita kemarin sudah rencana ya, kita mau mengadakan penjenengan mau mengadakan coaching, itu penting sekali. Dan saya sebagai supervisor di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti ya semoga nanti saya bisa membantu. Amin. Pak Agung ya. Oke, gini Pak Agung. Yang pertama, ini Pak Agung sudah memperhatikan ya rubrik-rubrik penilaiannya? Sudah Pak, rubrik penilaian sudah saya perhatikan, sudah saya cetak kemarin Pak. Oke, itu penting ya nanti jadi arahan bagaimana nanti percakapan coaching yang ada, gitu ya Mas Agung ya. Gini Pak Agung, saya ingin menanyakan satu hal ini. Dari keterampilan percakapan coaching nanti ya ini, kalau menurut Pak Agung ini kira-kira apa yang nanti menjadi tujuan penjenengan, apa saja yang mau ditingkatkan? Tujuan dari coaching nanti yang saya lakukan yaitu ingin menemukan solusi dari coach saya Pak, yaitu dengan kompetensi seperti kehadiran penuh saya di dalam coaching, kemudian mendengarkan aktif sebagai coach serta berkonsentrasi terhadap permasalahan yang dihadapi dari coach. Serta yang terakhir yaitu saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali dari indikator atau ide-ide dari coach nanti sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Pak. Oke, wah luar biasa ini Pak Agung. Ya, ini tujuan yang bagus sekali. Nah, ini kira-kira Pak, yang dari ketiga poin besar tadi ya, Pak. Itu kira-kira yang menjadi fokus penjenengan untuk yang betul-betul akan ditingkatkan untuk keterampilan penjenengan apa itu? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin sekali saya tingkatkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot Pak. Karena bagi saya pertanyaan berbobot itu sangat penting sekali dalam menggali identifikasi permasalahan dari coach. Sebagaimana nanti dari pertanyaan berbobot itu nanti coach bisa menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk membuat rencana aksi sehingga rencana tersebut dapat ditanggungjawabkan oleh coach sehingga bertemulah atau menemukanlah dari ide atau gagasan untuk solusinya itu supaya bisa hadir begitu Pak. Muncul gitu ya? Iya muncul, benar. Ya baik Pak Agung, nanti saya akan fokus di sini ya. Saya nanti Pak akan fokus mengamati bagaimana penjenengan nanti berikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak. Nah kalau
sejauh mana kalau penguasaannya sekarang untuk yang kemampuan penjenengan sebelum coaching yang ini nanti penjenengan lakukan itu sejauh mana penjenengan penguasaannya untuk ini? Kalau penguasaan terkait kompetensi tersebut kalau diskalakan dari 1 sampai 10 ya Pak ya. Iya. Itu menurut saya masih 6 Pak. 6? Iya. Oke. Karena bagi saya dalam pertanyaan berbobot itu harus benar-benar bisa tepat dan sesuai dengan yang diinginkan dari identifikasi dari suatu gagasan atau ide yang nanti bisa dituangkan oleh coach saya Pak. Ya, oke. Berarti gini Pak Agung, ini nanti harapan penjenengan. Harapan penjenengan itu bisa mencapai indikator penjenengan akan menganggap bahwa ini nanti proses ini meningkat, indikatornya nanti gimana? Apakah penjenengan mau menaikkan menjadi level berapa ini? Ya. Nanti kalau menurut saya, keinginan saya untuk indikator itu nanti kalau untuk angka 10 sempurna bagi saya itu nanti sangat kesulitan Pak. Ya. Mungkin nanti hanya saya akan berusaha di angka 8. Ya. Ya, 6 sampai 8 itu sudah peningkatan luar biasa Pak Agung. Iya Pak. Oke, saya siap membantu Pak Agung. Nanti saya akan mencoba mengamati dan nanti akan saya berikan umpan balik yang seobjektif mungkin ya Pak Agung ya. Terima kasih Pak. Perasaannya gimana ini sekarang? Rasanya senang, lega. Semoga nanti setelah proses coaching ada umpan balik dari Bapak. Oke, ya. Coaching nanti Pak. Siap, selamat bertugas ini. Agung, moga. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Agung, selamat pagi Pak Yuli. Ya, selamat pagi Pak Tana. Monggo Pak Tana. Ya, silakan. terima kasih Pak Agung. Ya Pak Tana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Agung. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Sehat. Keluarga bagaimana kabarnya? Keluarga sehat juga. Ya, terima kasih Pak Tarna sudah hadir di ruangan ini. Pak Tarna, kemarin kan kita sudah janjian, yaitu kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching. Iya. Kemarin Pak Tarna bilang kepada saya kalau sedang ada suatu permasalahan yang membuat Pak Tarna menjadi bingung, bimbang, dan susah tidur. Seperti itu ya Pak Tarna? Iya. Nah, sebenarnya ada apa sih Pak Tarna? Kok sampai Pak Tarna sampai tidak bisa tidur memikirkan masalah tersebut? Oh iya Pak Agung, begini Pak Agung, saya itu di kelas, khususnya di mata pelajaran saya, itu anak-anak itu kalau di kelas itu kurang memperhatikan Pak Agung. Anak-anak ketika saya memberikan materi seperti itu, anak-anak itu ada yang sibuk main HP sendiri, ada yang tidur-tiduran seperti itu Pak Agung. Jadi anak itu jadi malas kalau misalkan saya memberikan materi, saya memberikan pembelajaran di kelas seperti itu. Itu untuk semua kelas atau hanya kelas tertentu ya Pak Tarna? Kebetulan saya baru mengamati di pembelajaran saya Pak Agung, tapi untuk di pembelajaran yang lain dari beberapa teman itu mereka itu cenderung aktif juga sebenarnya Pak Agung. Iya. Tadi Pak Tarna mengatakan bahwa ada anak yang main HP kemudian tidur-tiduran pada saat jam pelajaran Pak Tarna. Iya, benar sekali Pak Agung. Kelas 10 atau kelas 11 itu Pak Tarna? Kelas 10 Pak Agung. Kelas Kebetulan 10. Saya mengajar di kelas 10 di kafe Bapak. Kelas 10 berarti siswa baru ini ya Pak? Iya, Tarna? siswa baru ini Pak. Ya, siswa dari perpindahan dari SMP ke SMK. Iya. Jadi perlu orientasi atau perlu mengenal lingkungannya. Iya. Yang dulunya SMP sekarang SMK. Iya. Kemudian tentang tadi yang main HP kemudian tidur-tiduran itu karena kalau menurut Pak Tarna, apakah pembelajaran Pak Tarna itu bagi siswa seperti apa ya, atau membosankan atau bagaimana ya Pak Tarna kalau Pak Tarna menyikapinya di kelas 10? Ya, kalau saya amati di pembelajaran saya itu biasanya saya dengan metode ceramah Pak Agung. Jadi saya
ceramah di depan kelas seperti itu, memberikan materi, menyampaikan materi, itu saya cuma menggunakan ceramah. Jadi materinya itu saja. Misal ada materi A, saya berikan dengan ceramah, materi B saya juga berikan dengan ceramah. Sama anak itu saya suruh membaca buku paket Pak Agung, ya seperti itu. Jadi metode yang Pak Tarna gunakan yaitu metode ceramah ya, dan membaca paket, buku ya, paket. Iya, benar sekali. Nah, kalau di kelas tingkat atasnya Pak Tarna, apakah Pak Tarna juga menggunakan metode seperti yang Pak Tarna lakukan di kelas 10? Untuk kelas 11 kebetulan saya mengajar kelas 10 dan 11 Pak Agung. Di kelas 11 itu juga sama Pak Agung. Sama. Iya, metodenya sama saya gunakan. Tetapi di kelas 11 tidak ada permasalahan. Kelas 11 juga sama itu Pak juga Agung. sama. Iya. Pada saat Pak Tarna memberikan pembelajaran secara metode ceramah, kemudian Pak Tarna dengan menyuruh siswa untuk membaca buku paket, apakah Pak Tarna sudah membuat semacam langkah awal seperti yang Pak Tarna lakukan waktu kelas 12, yaitu dulu Pak Tarna pernah bilang diagnosis awal. Ingat ya Pak Tarna? Iya, pernah sih Bapak, tapi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu belum saya lakukan Bapak. Kelas 10-11 belum melakukan diagnosis awal ya Bapak ya. Oke, Pak Tarna. Kemudian apakah ada suatu rencana Pak Tarna ingin menggunakan metode lainnya atau mengembangkan kemampuan awal seperti diagnosis awal siswa? Ya, rencana saya begini Pak Agung. Mungkin dari evaluasi saya di pembelajaran itu, anak-anak itu bosan karena saya memberikan materi hanya dengan metode ceramah, terus saya meminta anak untuk membaca buku paket. Mungkin anak itu kurang tertarik seperti itu. Mungkin di awal pembelajaran seharusnya saya memberikan semacam tes diagnosis Pak Agung, memberikan tes diagnosis tentang minat dan bakat anak-anak. Jadi dan juga mungkin nanti di pembelajaran saya harus juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari tes diagnostik tadi. Jadi mungkin untuk metode pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu saya selain memberikan materi dengan metode ceramah, saya juga harus memberikan slide-slide materi yang menarik, memberikan video-video yang menarik, serta ada audio, ada suaranya yang bisa didengarkan oleh anak. Selain itu juga mungkin saya memberikan pembelajaran itu yang berbasis proyek. Jadi anak-anak mengerjakan proyek sesuai dengan kemampuan minat bakatnya seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Tarna terkait rencana-rencana Pak Tarna nanti yang akan diterapkan oleh siswa. Ya. Seperti Pak Tarna tadi akan melakukan tes diagnostik awal. Iya, benar sekali. Untuk mengetahui gaya pembelajarannya Pak Tarna ya. Iya, betul sekali Pak Agung. Kemudian Pak Tarna tadi juga punya ide akan menayangkan tadi Pak Tarna? Ada file video presentasi seperti itu, ada audionya seperti itu, ada nanti pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Tarna sudah membuat rencana-rencana aksi yang akan Pak Tarna terapkan ke siswa. Kemudian dalam menerapkan rencana aksi itu, komitmen apa yang akan Pak Tarna lakukan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Tarna terkait rencana aksi Pak Tarna nanti yang akan terapkan di kelas? Ya, begini Pak Agung, mungkin segera mungkin besok Senin itu saya harus memulai dengan melakukan tes diagnostik awal agar nanti saya tahu minat dan bakat anak dan gaya belajar anak-anak seperti apa. Selain itu nanti juga saya akan mulai memberikan materi-materi dari slide-slide presentasi yang menarik sehingga anak-anak itu bisa fokus dengan materi, mereka tidak merasa bosan seperti itu Pak Agung. Oke, bagus sekali. Berarti Pak Tarna sudah mempersiapkan yaitu hari Senin nanti akan melakukan tes diagnostik awal. Ya.
Kemudian Pak Tarna juga akan membuat flashcard menarik tersebut untuk persiapan saat mengajar di kelas. Begitu ya Pak Tarna? Iya, benar sekali Pak Agung. Nah, sampai di sini Pak Tarna gimana terkait permasalahan yang Pak Tarna yang kemarin bilang sampai tidak bisa tidur memikirkan anak-anak itu dalam pembelajaran seperti malah main HP, tidur-tiduran di kelas. Nah, dengan ada kegiatan coaching ini Pak Tarna sudah menemukan gambarannya. Nah, ya benar sekali Pak Kom. Setelah kegiatan coaching kali ini, saya itu merasa plong, merasa lega, merasa senang. Permasalahan yang kemarin membuat saya nggak bisa tidur, membuat saya selalu berpikiran gimana anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, dengan senang itu. Nah, dengan kegiatan coaching ini, saya dapat menemukan solusi yang efektif, solusi yang mungkin besok Senin bisa saya terapkan, dan mudah-mudahan nanti dengan solusi ini itu anak-anak akan merasa senang di pembelajaran saya, Pak Agung. Nggih, jadi hari Senin sudah dilaksanakan ya Pak Tarna? Ya, nanti saya tunggu hasilnya dari apa yang dilaksanakan Pak Tarna nanti. Nanti ketika Pak Tarna membutuh bantuan saya siap untuk terlibat dalam kegiatan yang Pak Tarna lakukan. Oh iya, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Hari ini saya benar-benar merasa senang sekali, dan mudah-mudahan besok apa yang saya harapkan anak-anak itu dalam pembelajaran saya, mereka merasa nyaman, merasa senang, seperti itu. Ya, kalau gitu terima kasih Pak Tarna. Kita tunggu besok hari Senin gimana hasilnya. Jangan lupa untuk kabari saya terkait hasil dari kegiatan Pak Tarna hari Senin tersebut. Oke Pak Agung, terima kasih sekali Pak Agung. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk pembelajaran saya. Ya, terima kasih Pak Yuli. Permisi Pak Yuli. Wes, halo Pak Agung. Iya Pak Yuli. Ya, silakan dulu. Terima kasih Pak. Sehat ini ya? Alhamdulillah sehat Pak Yuli. Dari coaching tadi sepertinya terus merasakan perubahan yang besar gitu ya. Sangat ada perubahan di dalam hati saya Pak. Iya, oke Mas Agung. Gini Pak Agung, saya sedikit akan ngajak diskusi ini pasca observasi. Iya Pak. Nah ini kira-kira Pak Agung, ini dari performa penjenengan sendiri, misalnya penjenengan yang menilai itu bagaimana tadi dengan proses coachingnya? Yang jelas yang saya rasakan pada saat proses coaching tadi Pak Yuli, saya merasa lega, merasa senang. Kemudian saya juga merasa bahwa sudah maksimal dalam membantu coach, karena sehingga coach merasakan menemukan dari solusi tersebut sesuai dengan tujuan dari coaching gitu Pak. Jadi aku udah merasa lega, jadi memunculkan solusi tadi ya, diperoleh gitu ya tadi ya. Oke. Ini Pak Agung, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan saya melihat bagus sekali. Jadi penjenengan sudah bisa mengajak diskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut saya itu berbobot. Jadi jenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memunculkan psikoci tadi, itu akhirnya tumbuh ide-ide kreatif dari potensinya sendiri. Itu luar biasa bagus sekali. Ini bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, yaitu dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sudah saya maksimalkan Pak Yuli, tetapi saya juga berpikir masih ada kekurangannya dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing dari coach saya untuk memunculkan semua ide-idenya. Ada kendala di pertanyaan berbobot belum maksimal, begitu Pak Yuli. Kalau saya sedikit mengevaluasi sedikit Pak Agung, tapi itu saya kira nanti bisa diperbaiki. Kalau saya melihat tadi, ya itu tadi masih ada sedikit mungkin kebiasaan ada kata apakah metode yang nggak digunakan. Nah itu mungkin yang perlu untuk dikurangi. Kira-kira tadi merasa nggak ada kata-kata itu? Ya. Benar Pak Yuli. Oke. Ya Pak Agung, sekarang gini, dari ini tadi, selain ini tadi ya pertanyaan berbobot, barangkali ada lagi yang mau disampaikan, barangkali ada yang perlu ditingkatkan menurut jenengan? Ya seperti mendengar secara aktif. Kalau menurut saya juga perlu sedikit ditingkatkan supaya coach itu merasa diterima sepenuhnya.
oleh saya gitu Pak. Mendengarkan aktif. Tadi paling hanya sedikit misalnya dengan seperti seolah terlalu banyak baca gitu ya. Nah, itu mungkin sudah disiapkan tapi barangkali mengurangi apa istilahnya interaksi. Tapi saya kira itu bisa ditingkatkan lagi. Nah, terus ini coba terakhir ini. Nanti akan saya tampung juga nanti di form supervisi akademik juga ya. Refleksi penjenengan terhadap coaching ini dan harapan ke depan bagaimana? Ya, refleksi saya terhadap kegiatan coaching ini yaitu sangat mengesankan. Jadi bisa membantu teman sejawat dalam menyelesaikan dari permasalahan-permasalahannya. Kemudian harapan saya dari kekurangan-kekurangan saya yang tadi saat proses coaching bisa ditingkatkan kekurangan tersebut menjadi suatu kekuatan yang baik, seperti pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sedikit menggunakan kata apa, bagaimanakah, karena itu sudah kebiasaan mungkin ya Pak ya, terbawa pada saat konseling terbiasa memakai kata-kata tersebut, nanti bisa dihilangkan atau tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu Pak. Oke. Mas Agung, ini bagus sekali dan saya juga menyadari, kita sama-sama menyadari bahwa ini memang harus terus berkelanjutan. Kita lakukan coaching ini untuk teman-teman sejawat ataupun ke murid-murid kita. Sekali lagi selamat Mas Agung, ini bagus sekali pengamatan saya. Terima kasih atas observasinya Pak. Ya, sama-sama. Oke, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama.